Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Pagi ya. Ya, Pagi ya. baik. Kita mulai sambil menunggu yang lain. Mungkin nanti kalau ada yang nyusul ya biar nyusul. Saya lanjutkan materinya. Kemarin di minggu yang lalu saya selingi sebentar. Harusnya yang minggu lalu itu materi yang untuk minggu ini karena sudah keseringan pakai Zoom ya. Saya selingi sebentar kemarin dengan Google Classroom untuk materi yang bisa disampaikan lewat tidak perlu menggambar atau melukis atau menghitung yang rumit, yaitu menghitung bintang Polaris atau Polestar, mendapatkan lintang sejati. Kalau siang kita sudah belajar pakai Merpas, nah sekarang kalau malam kita bisa menggunakan bintang Polaris. Apakah ada kesulitan untuk mengerjakan latihan soalnya? Saya pikir enggak, karena itu hanya nyari A0, A1, A2 saja ya. Nanti kalau yang mungkin belum sempat latihan, mungkin nanti semoga ada kesempatan untuk masih bisa tatap muka di kelas, kita coba sekali. Tapi semoga sudah pada ngerjakan gitu. Sudah belum ya? Siap sudah, Cap? Sudah. Sudah, Cap? Sudah, Cap. Ya, jadi saya lebih berharap Anda punya kemandirian lah ya dengan kondisi seperti ini ya. Boleh tanya dengan temannya yang Anda rasa mungkin sudah lebih paham duluan dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan materi yang tertunda di minggu lalu, yaitu melanjutkan penentuan posisi dengan 3 benda angkasa. Tetapi kali ini benda angkasa penilikannya berbeda waktu atau ada selisih waktu dalam 3 kali penilikan. Ya, saya buatkan sketch dulu. Setelah sketch ini nggak tahu waktunya karena kan tadi udah kepakai untuk ngabsen, untuk nunggu masuk ya. Kalau nanti putus join lagi. Tapi ini saya buatkan sketch dulu sebagai gambaran apa yang terjadi dengan penilikan benda angkasa sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, kita punya garis haluan ini. Kapal kita berlayar seperti ini gitu. Nah, dari haluan yang sudah ditentukan ini, kemudian pada jam yang sudah ditentukan pula, kemudian kapal melakukan penilikan atau penentuan posisi, ya. Bisa menggunakan penjangkaan dari penentuan posisi sebelumnya atau dari GPS misalnya gitu, sehingga mendapatkan posisi duga yang pertama. Ya, nanti saya setelah ini baru pakai soal apa namanya, pakai angka yang pasti ya, tapi ini sekarang yang penting sketch atau maketnya dulu Anda bisa lihat. Nah, misalnya ini posisi duga yang pertama. Bisa lihat ya di whiteboard Anda, kalau mau saya gerakkan Anda lihat ya. Siap lihat, Cap? Oke. Nah, dari sini kemudian hasil penilikannya menghasilkan azimut yang pertama. Gitu. Dan menghasilkan satu buah garis tinggi. Nah, kalau kemarin kita menggunakan penilikan 2 benda angkasa, hanya 2 saja, maka posisi duganya akan kemarin kita pindahkan menjadi di titik tinggi ini. Gitu ya. Kalau kita memang niat hanya menggunakan 2 benda angkasa. Tapi kalau kita mau menggunakan 3 benda angkasa, tidak apa-apa, kita tetap menggunakan posisi duganya di posisi duga GPS ini. Tidak masalah, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan posisi duga di posisi GPS, maka pada beberapa menit kemudian penilikan kedua, kita akan mendapatkan posisi kapal yang kedua. Misalnya katakanlah posisi kapal yang keduanya di sini. Gitu ya. Nah, di posisi kapal yang kedua ini kemudian digambarkan sebuah azimut hasil perhitungan lagi, kan ngitung lagi gitu ya. Maka dapat satu azimut dan satu buah garis tinggi. Katakanlah misalnya kali ini minus gitu. Ini. Ya, kalau kemarin pakai dua benda angkasa, sekarang tinggal AGT1 ini aja kita geserkan gitu. Kita geserkan seperti baringan geseran saja ke arah haluan. Tapi karena 3 benda angkasa, berarti kita layarkan lagi kapal ini. Itu kapal berlayar terus gitu sampai dengan mendapatkan posisi duga yang ketiga. Beberapa menit kemudian dapat posisi duga yang ketiga. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah kita tahu berapa speed kapal dan berapa menit selisih waktunya.
Oke. Kemudian ternyata hasil perhitungannya, kan ngitung lagi, dapat azimutnya ke sana. Oke, kemudian garis tingginya ini. Sorry. Ini saya buat agak sedikit berbeda deh. Supaya enggak. Supaya bentuk segitiganya dapat. Ya, oke. Ada 3 buah AGT. Ini nanti nggak berpotongan ya, AGT 3-nya ya. Sebentar, saya 1, 2, sini 3-nya ke sini. Ini berita acara ini enggak disandu kan sama ada masker. Oke, AGT 3-nya saya buat sini. Ya, oke ya. Nah, sekarang berarti AGT 1, AGT 2 yang harus kita geser. Misalnya katakanlah penilikan pertama ke penilikan ketiga, selisihnya misalnya 30 menit gitu ya. Ini 15 menit, 15 menit gitu. Selisih 30 menit. Nah, 30 menit itu kalau pakai speed kapal, misalnya speed kapalnya 12 gitu. Speed kapalnya 12. Berarti kalau 30 menit per 60 kan gitu ya. Cara ngitung kan 30 per 60 dikali 12 gitu ya speed kapalnya. Maka akan dapat 6 mil gitu ya. Nah, 6 nautical mile itu berarti kita geser dari mana? Dari perpotongan garis tinggi dengan haluan. Ulangi ya. Perpotongan dari garis tinggi dan haluan. Nah, oke, ini yang baru-baru masuk menyesuaikan ya karena kita sudah jalan jadi tiba-tiba masuk sudah ada gambarnya. Ini dari mana gambarnya ya, moga-moga enggak apa namanya enggak kerepotan menyesuaikan. Saya masukkan teman dulu. Nah, misalnya yang pertama tadi selisihnya 6 mil dari perpotongan. Jadi kalau saya gambarkan perpotongan itu yang mana? Ini ya. Nah, ini perpotongannya kan ini. Dari sini diukur 6 mil. Ya, ngukurnya pakai skala lintang. Ini kan saya nggak gambar skala lintang. 6 mil. Jadi digambarkan atau diukurkan 6 mil ke arah haluan. Nah, garis tinggi kan aslinya di sini. Berlayarlah dia 6 mil gitu. Ya, berlayar sejauh 6 mil gitu. Nah, tinggal 6 mil itu sampai mana gitu ya. Maka dapat posisinya di sini gitu. Nah, terus misalnya ini diukur 6 mil. Kemudian yang berikutnya perpotongan antara haluan dengan AGT 2. Ya. Haluan dengan AGT 2 yang warna biru itu. Ya, sekarang yang biru yang saya geser.
Nah, aslinya kan dia di sini. Kemudian berlayarlah dia ini. Tapi karena ini hanya selisih 15 menit misalnya, berarti 15 per 60 kali 12. Jadi hanya 3 mil gitu. Misalnya dia berlayar 3 mil, kan berarti separuhnya dia. Nah, misalnya katakanlah berhentinya tadi 6 mil segitu ya, 3 mil seginilah gitu. Ya, maka terbentuklah segitiga posisi ini. Ya, saya buat arsirnya. Terbentuklah segitiga ini. Anda bisa lihat segitiga ini. Ya. Merah, biru, hitam. Gitu. Nah, sekarang tinggal posisinya di luar apa di dalam segitiga. Anda perhatikan posisi dari ketiga azimutnya. Azimut pertama ke sana. Azimut kedua ke sini. Azimut ketiga ke sini. Kira-kira Anda lihat gambar ini, sektor ketiga azimut lebih atau kurang dari 180? Atau saya pisahkan deh misalnya. Saya pisahkan sini ya. Kurang, Gap. Kurang. Kurang, Gap. Ya, misalnya. Kurang dari. Ini kan satu ini. Ya, yang kedua mana tadi? Sana ya. Nah, kemudian yang ketiga ini. Nah, ini kan ya, kalau dipisah gambarnya azimutnya kan begini. Maka tadi sesuai jawaban Anda. Sudah betul, kurang dari 180. Kalau kurang, berarti kan ada di luar sisi segitiganya, tidak ada di dalam segitiga. Ya, saya hapus dulu. Nah, di luar segitiga. Kalau nggak di sisi sini, merah ini, ya mungkin di sisi ini, mungkin di sisi ini. Nah, tinggal sekarang gimana Anda mau mencari sisinya. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu sudah saya gambarkan di setiap sudut perpotongan ini digambarkan ulang azimutnya. Gitu ya. Jadi ya saya bisa saja menduga dugaan saya gitu ya, misalnya di sini karena ini sisi yang berlawanan dengan sektor azimut. Semua azimutnya kan ke sini nih. Di sisi sini sektornya itu. Ya. Dugaannya di sini, tapi mari apakah dugaan kita betul ya kita harus buktikan, nggak bisa menduga-duga ya. Oke, di sini adalah perpotongan antara biru dan merah, maka saya gambarkan ulang azimut biru dan azimut merah di sini. Bentar. Saya Boris. Anda puasa apa tidak? Mungkin Trik. Wah ya. Hai. Buko. Arya pulsa. Runa. Besok. Panwi tanya se grip ngono. Ono hafid. Ingat, ini di-record. Kata-katanya record, ini di-record. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi di posisi ini di perpotongan antara biru dan merah, sorry tadi terganggu sebentar karena mau ada pengabdian masyarakat. Ini saya buatkan azimut yang warna biru gitu ya. Nah, biru kan ke sana. Dan yang masih ada biru lagi ini ya, perpotongan biru dan hitam. Kemudian azimut yang warna hitam atau azimut 1 saya gambarkan di yang perpotongan hitam, berarti itu ini.
ya, sana. Dan ini, sana ya. Terus kemudian yang warna merah. Nah, warna merah itu ini. Azimutnya saya gambarkan ke bawah sini. Sorry. Nah, gini ya. Dan sini merahnya ke sini ya, satu lagi. Nah, kan dugaannya berarti kurang pas ya. Betul ya? Sini ya merah ya. Nah, sudah. Betul ini? Merah. Betul ya. Hitam. Ini merah, ini biru, ini hitam. Udah, tinggal masing-masing garis itu dibagi 2. Pakai warna yang lain lagi. Ini dibagi 2. Ini garis ini dibagi 2, sudut itu yang terbentuk antara merah dengan biru, hitam dengan biru ini, yang ini. Kemudian ini dibagi 2. Ya. Kemudian yang di dalam ini juga dibagi 2, yang antara merah dan biru. Nah, tahu ini pas apa enggak bagi 2-nya nih. Ini Kurang turun. Kurang turun ya. Ya pokoknya itu dibagi 2, semua sudut-sudut itu dibagi 2 sehingga ketemu satu titik yang merupakan posisi kapal. Gitu. Nah, ternyata malah ada di sisi yang sebelah sini, sisi biru ini ya. Yang penting nanti ngeceknya gini, gambar ini benar atau enggak kalau saya buat lingkaran dengan pusatnya ini bisa menyinggung ketiga azimut. Itu. Nyinggung biru, nyinggung merah, nyinggung hitam. Nah, memang ya kurang turun berarti betul kalau gambarnya begini. Nah, ini sketnya dan ini sekarang waktunya tinggal 7 menit. Nah, setelah 7 menit ini nanti putus, nyambung saya langsung pakai soal. Langsung pakai yang ada angkanya langsung. Siap, Cap. Tapi dipahami dulu sketnya ini. Sambil saya jelaskan ke yang baru masuk, saya akan jelaskan ulang. Saya jelaskan lagi gambarnya dari awal ya. Jadi ini garis hijau, yang baru masuk ya. Garis hijau ini adalah garis haluan kita, haluan kapal. Kemudian dalam perjalanan kapal kita 3 kali menentukan atau mengambil bintang. Sebetulnya makanya kenapa kita belajar Polaris, ya kenapa belajar Merpas, itu supaya ngambil-ngambilnya AGT dan azimut itu tidak terlalu banyak. 1 kali aja, terus nanti kita cari Merpas, dapat lintang, terus yang AGT jam 8, jam 9, jam 10 digeser perpotongan dengan lintang sejati udah dapat posisi kapal. Atau kalau yang berlayar di lintang utara di atas 30-an derajat sana bisa lihat Polaris, bisa pakai bintang Polaris sebetulnya. Jadi 1 garis lintang Polaris perpotongan dengan 1 buah garis tinggi yang sudah diambil sebelumnya pakai bintang lain jam 9 malam, jam 10 malam. Oke. Nah, kalau enggak, berarti tetap kita harus melakukan 3 kali penilikan, 3 kali ngitung itu yang panjang banget, mulai dari GH Aries, dapat increment, L long itu jadi LH Aries, terus sinus tinggi hitung. Setelah sinus tinggi hitung, terus nyari azimut itu pakai kotangan T, dan seterusnya itu. Sampai ketemu T dan TS min TH ketemu P. Nah, ini itu udah urusannya semester kemarin gitu ya. Jadi saya langsung menggunakannya gitu. Nah, ini penilikan pertama azimutnya, nah di sana. Apakah ini utara 45 barat, apakah ini selatan 135 timur misalnya gitu. Lalu ini interceptnya, ini sekian, ini kan intercept atau garis tinggi namanya. Nah, posisi duga boleh kita mau dari sini sama aja kok sebetulnya. Kalau kita ukur dari sini, jalan ke sini kan posisi duganya jadi di sini. Gambarnya kan gambar sejajar saja sebetulnya. Oke. Nah,
Berikutnya kapal berlayar lagi. Posisi duga 2-nya karena ini kita asumsi positif ya, GPS-nya nyala bagus gitu. Atau kita pakai jangka dari posisi duga tadi, kita jangka. Jadi jam berikutnya ada di sini gitu. Ambil lagi asimutnya warna biru ini. 1 asimut, 1 garis tinggi. Ya, kapalnya jalan lagi gitu sampai di warna merah ini. Sampai di warna merah. Dapat 1 asimut, 1 garis tinggi lagi. Jadi 3 kali menggambarkan asimut dan garis tinggi. Selesai, tinggal geser garis tingginya sekarang. Geser garis tinggi 1, geser garis tinggi 2. Nah, berapa jauh menggesernya? Ke arah mana? Arahnya jelas ke haluan. Ya, cuma sejauh apa? Nah, itu yang kita harus ngitung. Ngitungnya dari mana? Dari speed kapal dan selisih waktu. Misalnya penilikan pertama ke ketiga selisih 30 menit. Selisih 30 menit berarti 30 per 60 kali misal speed kapalnya 12 knot berarti dapat jarak 6 mil. Nah, dari sini digeserkan sejauh 6 mil. Dari mulai perpotongan AGT atau garis tinggi dan haluan. Ini di sini geser 6 mil. Set, dia jalan sampai dengan ini. Jadi yang hitam di sini ini adalah AGT 1 aksen. Tuh, nanti yang gambar berikut kita pakai apa namanya? Pakai kode-kode lah gitu. Kemudian yang kedua misalnya selisihnya 15 menit. Ya, ini jam 9, 9.15, 9.30 misal begitu. Nah, nanti yang jam 9.15 ke 9.30 kan hanya selisih 15 menit. Nah, berarti 15 per 60 kali 12. Sehingga didapatkan 3 mil. Nah, yang biru digeser 3 mil. Set, gitu. Terbentuklah segitiga ini. Segitiga yang merupakan perpotongan dari 3 buah garis tinggi. Nah, posisi kapal di mana? Maka di setiap sudut dibuatkan lagi atau digambarkan ulang asimut masing-masing yang berpotongan garis tingginya. Ya, misalnya yang ini antara merah dengan hitam, yang di sini biru dengan merah, di sini biru dengan hitam. Ya, gitu ya. Digambarkan asimutnya masing-masing. Kalau sudah digambarkan masing-masing asimut dibagi 2, garisnya akan berpotongan pada 1 titik. Itulah posisi kapal. Ya, begitu konsepnya. Tinggal nanti kalau ditanya berapa lintang dan bujurnya, ya berarti harus nyari berapa selisihnya dari posisi duga. Kalau posisi duga 3 diketahui, berarti dekat sama posisi duga 3 ini ya. Tapi kalau diketahui, kalau soal kita biasanya diketahuinya kan hanya 1 kali di sini. Ya, tinggal dicari delta lintang dan delta bujurnya berapa. Ya. Oke. Sebelum putus ke sisi ada waktu 2 menit. Kalau ada yang mau tanya, tanya dulu. Nanti setelah putus saya langsung rejoin. Kemudian kita langsung menggunakan angka. Ya, kalau ini kan tadi gambar sketch saja. Izin Gap. Yuk. Untuk apa itu? Untuk penelitian yang kedua itu pergeserannya pakai yang kayak pengukuran delta lintang atau delta bujur Gap. Ya, yang atas apa yang Nah, kalau itu tergantung haluannya ya. Kalau haluannya kan ini contohnya yang di sini kan haluannya 90. Pakainya pergeserannya pakai skala lintang. Kalau saya punya skala lintang, ya di sini kalau saya punya ini, maka misalnya katakanlah ya posisi saya kan 15 menit, berarti ini ke sini kan 15 menit itu 3 mil gitu ya dalam soal ini. Berarti saya ukur 3 mil itu seberapa? Misalnya katakanlah kalau di sini saya punya skala begini misalnya. Nah, 3 mil itu segini, maka saya ukur dari sini 3 mil ke sini. Dapat posisi duga 2. Gitu. Ya. Ada lagi? Less than 1 menit, nanti langsung join aja setelah putus ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Dan sekarang sudah ada soal di whiteboard, di layar Anda. Sudah Anda lihat di situ. Ada 3 kali penilikan.
ya, di mana jam 20.30 dilakukan penelitian hasilnya, ya, hasilnya setelah dihitung itu begini, gitu ya. TS-nya sekian, TH-nya sekian, azimutnya sekian. Kemudian 12 menit berikutnya, nah ini officernya udah canggih ya, 12 menit udah dapat hitungan lagi, udah dapat angka berikutnya lagi. Itu TS-nya 34 15,5, TH-nya 34 18, azimutnya 135. Kemudian 12 menit lagi berikutnya, diambil lagi 45 59 46 00 gitu ya. Ini bisa saya contohkan begini, ini contohnya satu benda angkasa yang sama, gitu ya. Satu benda angkasa yang sama naik terus kan? 21, 34, 45 atau ya boleh saja benda angkasanya yang lain-lain ya boleh. Tapi ini diasumsikan misalnya hanya ada satu bintang tok yang Anda kenali daripada repot mengenali bintang lain gitu ya. Sehingga selisih 12 cepat sekali Pak, 12 menit udah bisa dapat lagi gitu ya. Mungkin ada yang tanya gitu. Tapi realnya ya kalau mau mengenali bintang yang lain lagi, ya paling tidak setengah jam lah gitu selisihnya. Baru ngitungnya lagi, dapat sinus tinggi hitung itu aja udah perlu waktu ya. Baru kota ngente lagi. Kalau buka daftar 11-12 masih perlu waktu. Oke, ini posisi duganya. Kemudian haluan kapalnya 60 dan speednya 10 knot. Ini akan saya taruh di pojok supaya tidak mengganggu melukis. Selalu pastikan Anda punya skala lintang ya, selalu pastikan punya skala lintang untuk melukiskan lukisan Anda. Itu ya, dimulai dengan membuat skala lintang sebesar 15 derajat. Ya. Silahkan ini dibuat itu. Kalau nanti kita di peta laut ya, pada saat nanti sudah masuk kuliah pakai peta di lab menjangka peta sudah tidak perlu karena kita pakai menjangka langsung jaraknya di samping di skala lintangnya peta itu. Ini misalnya 1, 2, 3, ya saya gini ya. Oke, kalau sudah, supaya mudah saya gambar saja dulu haluan kapalnya. Anda gambar bener-bener loh yang ngukur pakai busur. Jangan ikut-ikut saya gambarnya pakai kira-kira. Kalau sudah, ya ini kan sekaligus menjadi posisi duga 1, tempat Anda menggambarkan azimut 1. Ingat ya, hati-hati, 60 yang saya gambar pertama ini tadi adalah 60 garis haluan. Beda dengan nanti 60 yang kedua yang saya gambar ini merupakan posisi azimutnya. Kebetulan azimut 1 sama dengan haluan. Kenapa? Memang mudah kalau kita baring benda angkasa yang ada di haluan kita atau di area depan dari perjalanan atau pelayaran kapal kita. Usah ke samping gitu ya, atau apalagi ke belakang. Oke, kalau sudah, ini saya gambarkan mungkin pakai warna lain supaya Anda jelas ya. Azimut 1-nya pakai warna merah. Kebetulan sama gitu ya, sejajar. Silakan ada yang bisa bantu ngitung berapa interceptnya TS dikurangi TH. Gampang nanggup banget itu. Berapa TS dikurangi TH? $2,1. Ya, 2,1. 2,1. Kemarin ngajar nautika sepi, nggak ada yang jawab. Fani terus yang jawab.
Ya, dibuat garis tegak lurus, ini diukur 2,1 pakai ini, pakai skala yang miring ini, ya 2,1, kayaknya saya kurang jauh nih. Sengaja saya pakai skalanya agak besar supaya Anda bisa lihat, ya 2,1. Oke, baik. Nah, berikutnya, ini kan selisih perjalanannya 12 menit. Nah, ini tadi yang ditanyakan Faisal tuh ya. Ini kan perjalanannya 12 menit. Jadi 12 menit per 60 gitu ya. Hitung-hitungannya 12 per 60 kali speed kapal 10 knot gitu. Berarti 12 bagi 6 2 mile. Posisi kedua berarti sejarak 2 nautical mile dari posisi duga pertama gitu. Kalau kita hanya mau menggunakan 2 benda angkasa, boleh diukur dari sini kan kemarin ya, dari titik tinggi ini. Karena posisi duga sekarang berarti di sini kan gitu. Tapi kalau tidak, kita mau menggunakan 3 benda angkasa, ya sudah, berarti 2 mil diukur dari sini. Kalau tadi ini 2,1, maka 2,0 itu kan berarti di belakangnya ya. Ya, saya pakai warna biru. Nah, saya gambarkan. Ya, misalnya seperti ini ya. 2 mil dijangka dari sini, ketemunya di mana gitu. Ini tempat di mana kita menggambar azimut kedua, north 135 east dengan intercept. Silahkan dihitung interceptnya gitu. Kayak warna biru. 135 itu berarti 90 tambah 45. Tengah-tengah ya. Ya, silahkan ini diukur, dihitung berapa interceptnya, TS min TH? Negatif 2,5. Negatif 2,5. Nah, saya tarik mundur lagi azimutnya, kita gambarkan negatif 2,5. Mundur ke sana, tarik garis tegak lurus. Diukur jaraknya ini ke sini 2,5. Lihat dari sini skalanya, 2,5 itu seberapa? Sudah selesai sampai di sini, bisa ngikuti? Siap. Gambar loh ya kalian loh ya, ini saya pelan-pelan tak tungguin saya di kelas sambil gambar. Siap, siap. Nah, sambil saya jalan ya, kita dapat lagi cari posisi ketiga lagi, jam 20.54, yaitu 12 menit lagi dari penilikan yang kedua, atau dengan kata lain 24 mil dari penilikan yang pertama tadi ya.
Saya pakai warna, nah kalau di kelas biasanya spidolnya cuma merah, biru, hitam. Nah, ini spidolnya bisa macam-macam kalau di sini. Tambah ada spidol hijau segala. Oke, 2 mil lagi dari sini atau 4 mil dari sini, ya. Mana yang mudah menurut logika Anda mudahnya, kan ini 12 menit, kalau yang dari depan ya 24 menit. Yang penting ukurnya benar, kalau 24 berarti 24 per 60 kali 10, ya, atau 24 dibagi 6, 4 mil ngukurnya dari sini. Kalau pakai 12 menit seperti ini, ngukurnya dari sini. Itu aja yang penting sebetulnya. Ada yang senangnya pakai dari posisi duga pertama, ada yang senangnya dari posisi duga 2, monggo saja. Oke, kemudian posisi duga ketiga di sini. Ya, oke. Nah, kita gambarkan asimut yang ketiga, yaitu north 175 west. Dari north, kalau tadi kan east terus ya, sekarang north 175 ke arah west. Ya, ini berarti P-nya berarti west ini, ya, sudut jam baratnya. 175, berarti ke sana ya. Ya. Berapa interceptnya? Oke, sudah ngitung? PS min TH-nya berapa? Min 1,2. Ya, min 1,2. Yang lain bisa ngikuti ya, dapat dari mana min 1,2? Kalau yang belum bisa, tanya Faisal lah. Negatif 1,2. Ya, oke. Ya, ini 3 buah asimut, 3 buah AGT sudah kita gambarkan. Tugas berikutnya adalah menggeser. Ini kan sama dengan bandingan geseran sebetulnya, cuma ini benda angkasa aja gitu. Ya. Nah, yang digeser sekarang yang pertama dulu. Yang warna merah, perpotongan antara AGT dengan haluan. Kebetulan yang nomor 1 ini tepat di haluan sini, ya. Dari situlah kita mengukur. Nah, selisih waktunya adalah dari penilikan 1 ke penilikan 3, yaitu 24 mil. Ya. Ini saya beri notifikasi dulu supaya tidak bingung. Ini adalah Duh, sudah mau putus lagi aja ini. Susahnya gratisan gini ya. Belum sudah geser. Sudah mau putus lagi. Nanti join perlu waktu lagi. Oke, ini langsung saya geser yang warna merah ya. Jadi sejauh 4 mil. Karena kan 24 menit. Ya, 30 kali 54, 24 menit per 60 kali 10 ya. Jadi yang warna merah yang aslinya garis tingginya itu kan aslinya kan ini gitu ya. Nah, garis ini tuh yang berlayar gitu. Berlayar gini. Jalan di sepanjang haluan sejauh 4 mil. Kalau segini kan baru 2 mil nih. Lalu 2 mil lagi, 4 milnya mengukur pakai skala yang miring itu. Ya, kalau ini kan kalau ini jalan gitu, baru 2 mil gitu ya, baru 2 mil lagi gitu. Nah, sekian gitu kira-kira. Oke, nah terus AGT 2 kita layarkan juga. AGT 2 kan 12 menit nih, 42 dan 54 kan 12 menit. Nah, harusnya kan kita melayarkan di perpotongan antara AGT dengan T. Pak, ini AGT dan T-nya nggak berpotongan. Nah, ini kan kejadian ini. Tapi, ya, dilihat dulu, kalau kita mau nekat perpanjang kertasnya, ya ini kita perpanjang haluannya ke belakang sana. Ini ceritanya saya nekat, mau mencoba mau perpanjang, gitu ya. Terus yang warna birunya juga saya mau perpanjang. Tetap nggak nyampe gitu misalnya, loh tetap nggak nyampe Pak gitu.
maka nggak perlu memaksakan ini harus berpotongan. Kita cukup membuat garis haluan bayangan atau garis haluan bantu di perpotongan AGT dan T. Saya ulang. Buat garis haluan bantu di antara AGT dan T gini. Sepanjang 2 mil. Nah, ya, sepanjang 2 mil. Jadi seolah-olah haluannya di sini supaya daripada nyari perpotongannya di mana susah, buat saja haluan bantu ini, haluan ini ya. Ini yang haluan sejati kan yang ini ya, haluan sejatinya ini. Nih. Nah, ini dibuat sejajar gitu di sini. Sehingga garis yang warna biru bisa kita geser tanpa harus nyari perpotongan. Nih, garis ini berlayar di sepanjang haluan juga kok sama ini ya. Nah, gitu, sampai di sana. Gitu. Jauh 2 nautical mile itu, Cap. Ya, 2 mil. Karena kan dari jam 42 ke 54 kan. Siap. Ya, tinggal ini saya perpanjang supaya bisa berpotongan. Bentuk Ya. segitiga. Oke, ini yang merah juga kurang panjang. Sementara saya hapus, saya ganti supaya bisa bisa berpotongan membentuk segitiga ya. Ini saya hapus dulu. Merahnya saya ganti. Kan di sini ya. Oke, kemudian yang hijau juga saya hapus untuk saya bisa perpanjang dulu. Oke, ini segitiganya. Merah, biru, hijau. Nah, tinggal sekarang di dalam apa di luar kan gitu. Ya, Anda bisa lihat azimut 1 60, azimut 2 135, azimut 3 175. Kurang atau lebih dari 180? Kurang, Cap. Kurang ya. Kalau kurang kan berarti harus di luar gitu. Enggak bisa langsung di dalam ya. Di mana? Ya di sini masing-masing ini Anda gambarkan lagi azimut yang bersangkutan. Itu. Misalnya katakanlah ini kan ada merah di sini, berarti saya gambar azimut merah. Ini juga ada merah di sini, gambar merah ya, biar sekali gambar. Kemudian yang warna hijau itu di sini ada azimut hijau, gambar sana. Kemudian di sini ada azimut hijau. Itu. Kemudian ada T2 yang warna biru, gitu ya. Azimut 2-nya kan ke sana. Ya. Lalu di sini juga dibagi 2. Nah, gini ya. Nah, kalau kita bagi 2 semua garis gitu, maka kita bisa mendapatkan sudut-sudut yang harus kita bagi 2. Ya. Sudut ini kita bagi 2. Nah, sudut ini kita bagi 2. Sudut ini kita bagi 2. Wah, diteliti. Searah dengan Welcome senior Nyoma. Join sama senior belajar nih. Ini senior Anda yang suka astronomi nih. Ini bagi 2. Kemudian ini dibagi 2. Ya, kalau setiap sudut ini dibagi 2, maka Anda akan mendapatkan posisi perpotongan ini. Ups, saya diberi warning waktu tinggal 4 menit. Kita nyambung lagi, satu sesi lagi. Karena harus sampai tuntas ini, saya nggak mau ada tugas, ini harus selesai. Satu soal lagi untuk yang lebih dari 180. Biar selesai kita. Ini kan yang kurang dari 180 ya. Siap. Oke.
Ini, jadi silakan nanti ini kan waktu berjalan 3 menit. Sambil saya coba jelaskan ulang dari awal, sambil Anda yang sudah lukiskan terus jalannya ya. Oke. Nanti titik ini Anda harus bisa bikin lingkaran di mana merupakan sebuah pusat yang bisa menyinggung, ini kalau hijau diperpanjang, menyinggung biru dan menyinggung merah ini. Kalau dibuatkan sebuah lingkaran, nah gitu. Ini kalau diperbesar ke sana, ini hijaunya kalau diperpanjang harus menyinggung, ini merahnya kalau diperpanjang juga harus menyinggung. Oh, siap. Oh, anu nih gue ya. Yang biru. Nanti kan jari-jari dari lingkaran ini R-nya adalah rata-rata kesalahan tinggi 3 kali penilaian. Baik, saya review dari awal ya. Ini soalnya. Kemudian bagian bawah ini adalah skala lintang yang saya buat. Kemudian haluan kita adalah 60 ya, haluan sejatinya ini HS-nya 60. Ya, kemudian kita mendapatkan posisi duga pertama di sini. Posisi duga pertama kita gambarkan azimutnya yang warna merah ini. Azimutnya yang warna merah itu adalah T1, kelupaan memberi nama tadi ya. Ya, dan nah GT1 hasil dari selisih TS dikurangi TH sebesar 2,1. Karena positif maka gambarnya ke arah azimut, ini positif. Oke. Kemudian kapal berlayar lagi. Berlayarnya sejauh berapa mil? Sejauh 12 menit per 60. 60-nya bukan 60 course loh ya, tapi 60 menit. Dikali speed 10 knot. Sehingga dapat 2 mil. Inilah posisi duga 2. Gitu. Jadi kalau mau dikasih teks boleh juga DR1. Sini. Kemudian di sini adalah DR2. Di sini adalah komplit ya begini gambarnya. Kemudian di posisi duga 2 kita gambar azimut dan AGT 2 yang biru ini, yang pertama ini. Ini less than 1 menit ya, nanti kalau putus tolong boleh berkenan join lagi sekali lagi, satu sesi lagi. Kemudian jalan lagi, kita gambar lagi T3 AGT3. Setelah AGT 1, 2, 3 terlukis, tinggal geser AGT 1 dan AGT 2. Ya, jadi saya ulang supaya bisa membuat ulang kembali prosesnya. Ya, tapi gambarnya mungkin agak cepat gitu. Jadi ini azimut 1, kemudian saya gambarkan AGT 1 plus 2,1 ya, TS dikurangi TH. Kemudian dari sini kita ukur 2 mil untuk mendapatkan ya. Nah, di posisi duga yang kedua kita akan kembali azimut dan AGT, tapi azimut dan AGT yang kedua tadi 135. Sorry. Dan min 2,5 kalau saya nggak salah tadi ya. Oke. Kemudian azimut yang ketiga kita layarkan lagi kapalnya sampai di tempat duga yang ketiga. Di tempat duga yang ketiga dilukiskan kembali azimut 3 dan AGT 3.
175 tadi. Ini. Dan min 1,2. Yang speakernya masih nyala di mute ya. Nanti kalau mau tanya boleh di unmute, setelah itu di mute lagi. Atau kalau saya tanya Anda jawab mute dulu, ya unmute dulu baru di mute lagi. Selain untuk menjawab atau bertanya, enggak usah di unmute ya. Oke, kalau sudah 3 azimut, 3 AGT, tinggal geser AGT-nya. Kebetulan AGT 1 berpotongan karena pas di haluan, tinggal geser sejauh 4 mil. Karena kenapa 4 mil? Karena selisih penilikan 1 ke penilikan kedua 24. 24 bagi 60 karena speed kapalnya 10 knot, maka dapat angka ini sebetulnya kan posisinya di sini. Ya. Ini yang kemudian berlayar gitu. Izin tanya, Kep. Yuk, silakan. Izin untuk yang 4 mil itu diukur dari skala lintang yang miring, Kep? Ya, betul. Semua pengukuran selain delta bujur, semua pakai yang miring ini pokoknya. Kecuali nanti setelah terakhir mau mengukur delta bujur, lah itu baru pakai yang bujur. Tapi semua pengukuran 4 mil, tadi 1,2, 2,5, semua pakai skala yang miring ini, yang sudut yang sudah kita buat ini. Siap, terima kasih. Oke. Baik, lalu satu lagi yang AGT2. Nah, kalau ini karena saya pakai skala agak lebih kecil, gambarnya kalau mau dipanjangkan masih bisa. Tapi sebetulnya ya nggak jadi latihan kalian kalau misalnya ini saya panjangkan itu supaya mengejar perpotongan antara AGT dengan haluan ya. Saja. Nah, di sini kan. Dari perpotongannya ini diukur 2 mil gitu. Sebetulnya sama kok, kalau ini saya ukur 2 mil, dengan ini saya kasih garis 2 mil, itu sama sebetulnya. Ini kalau Anda nggak percaya, boleh saya tampilkan. Garis itu kan di sini sebetulnya. Nih, lalu berlayar. Boleh berlayar di garis haluan, boleh berlayar di garis bayangan itu, garis bayangan semu tadi. Sama, jatuhnya sama kalau diukur 2 mil. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi digambar di haluan ini boleh, dibikinkan garis haluan bayangan, panjangnya 2 mil juga boleh. Intinya sama ini ketemunya. Nah, sekarang segitiganya yang ini. Merah, biru, hijau. Ini. Ya, mungkin saya kasih tafsir lah ya. Nih, lingkaran ini adalah area segitiga posisinya, tapi bukan di dalam. Kenapa? Karena sektor ketiga azimut kurang dari 180. Berarti harus di luar. Nah, kalau di luar, karena ada 3 sisi, kita kan bingung di mana sisi 1, sisi 2, sisi 3. Dugaan saya di sisi 3 ini yang warna biru. Kenapa? Karena ini berlawanan dengan sektor azimut. Semua sektor azimut ke arah timur semua. Tapi tadi juga nyatanya yang contoh pertama belum tentu betul. Sehingga cara amannya ya di sini, di setiap perpotongan ini dibuatkan lagi. Ini ya perpotongan ini, kemudian perpotongan ini, itu dilukiskan kembali posisi azimutnya masing-masing. Ya, saya lukis mulai dari yang biru dulu. Ini kan ada biru di sini, berarti saya gambarkan azimut biru.
Ini juga biru, saya gambarkan asimut biru. Ya, saya ganti warna merah. Yang ada merah itu ini, berarti asimut merah dan asimut merah. Kemudian saya ganti warna hijau, yang ada asimut hijau itu ini asimut hijau dan ini asimut hijau. Ya, nah kemudian masing-masing sudut itu dibuat pembagi duanya atau dibagi dua. Sudut ini bagi dua, sudut ini bagi dua, dan sudut ini bagi dua. Kalau Anda pakai busur susah, ini perhatikan dulu ke depan, perhatikan dulu. Anda bisa menggunakan membagi sudut dengan menggunakan jangka. Ini caranya begini, kalau Anda punya ini satu sudut, ya, lalu Anda mau membagi ini dua sama besar, caranya begini, kuku jangkanya ditaruh di sudut sini, lalu Anda menandai dengan jangka Anda dengan pensil itu tandain gini, seret, seret, gitu. Lalu pindahkan kuku jangkanya ke tempat yang tadi berpotongan, lalu buat lagi satu lingkaran set gitu, pindahkan kukunya ke sebelah sini, lalu buat lagi set gitu. Nah, perpotongan ini nanti kemudian akan Anda garis, Anda hubungkan gini. Ini pasti membagi dua sudut sama besar. Nah, daripada kalau Anda pakai busur, garisnya kecil-kecil, dibagi dua susah. Ya, saya ulangi. Kalau Anda punya dua sudut, mungkin bentuknya nggak begini, wes. Bentuknya yang lain. Sudutnya begini, terus ini mau dibagi dua gitu. Tempatkan kuku jangkanya di sini, di sudutnya itu, lalu Anda buat penanda pakai pensilnya, lingkaran gitu ya. Terus pindahkan ke sini, kuku jangkanya. Lalu lukiskan sebuah lingkaran, pindahkan kukunya jangka sini, lukiskan sebuah lingkaran. Nah, ini kan berpotongan. Kemudian Anda tarik garis menghubungkan sudut itu dengan perpotongannya. Ini pasti membagi dua sudut sama besar. Tapi kalau mau pakai busur ya silahkan juga, cuma harus hati-hati karena Anda kadang-kadang baca busurnya yang salah. Karena ada dua angka itu, sisi luar, sisi dalam. Oke, baik. Ini saya hapus. Ya, baik. Jadi ini dibagi dua, silahkan. Sudah dibagi dua belum? Sudah sampai mana Anda gambarnya? Sudah, Ken. Sudah selesai? Suruh nunjukin di layar bisa? Tunjukin di layar, bisa ngapusin. Bisa bikin lingkarannya bersinggungan, menyinggung tiga EGT. Ini ya, kalau ini saya buat lingkaran, harus bisa menyinggung ketiga EGT. Ini masih bisa besar lagi. Ya, kalau ini merah saya perpanjang. Ini ke sana gitu maksudnya. Nah, menyinggung itu maksudnya menyinggung gini ya. Hijau berarti masih bisa besar lagi nih lingkarannya. Ya. Oke, ini untuk yang kurang dari 180. Silahkan kalau mau ada pertanyaan 5 menit sambil Anda lihat ulang gambarnya. Kalau enggak ada, saya hapus papan tulisnya, kita ke gambar berikutnya yang lebih dari 180. Saya mau tanya, silahkan. Bisa menyinggung.
Tidak ada? Saya bisa lanjut? Lanjut, Cap. Oke, kalau enggak ya gambarnya biar di situ. Saya nulis soal dulu untuk soal yang berikutnya. Siapa tahu yang masih perlu gambarnya silahkan. Kalau yang mau nulis soal kedua, bisa nulis soal kedua. Ditulis ya, bukan di capture soalnya. Screenshot. Ingat ya, ini soal di semester ini itu soal instan. Soal instan itu artinya Anda harus sudah ada di settingan Anda dari mana dapat selatan 130 is itu. Itu settingan mindset Anda sudah harus tahu, oh ini adalah ngitung asimut, pakai kotangan T, boleh pakai apa itu rumus daftar 11, 12 ya silahkan itu. Terus apa itu P kecil itu, oh P itu intercept. Itu dapatnya dari TS dikurangi TH, TS-nya dari mana, TH-nya dari mana, itu sudah enggak ulang lagi gitu maksudnya. Kemudian itu kenapa kok UT gitu ya. Ya karena pendidikan benda angkasa itu harus UT, padahal nanti realnya di kapal kita itu jamnya jam kapal, local mean time atau zone time. Anda harus mengubah dulu jam lokalnya menjadi jam UTC gitu. Nah, ini kan ibaratnya soal instan saya sebutkan itu karena soalnya tiba-tiba sudah UTC. Tapi Anda harus ingat, oh kalau local mean time berarti dikoreksi dengan bujur dalam waktu. Bujur dalam waktu itu bujur bagi 15. Oh kalau zone time berarti zona berapa kapal saya, tinggal koreksi pakai zona. Kalau timur dikurangi, barat ditambah. Itu sudah harus di luar kepala lah ya. Saya berikan soal yang semacam ini karena terkait dengan waktu. Force-nya 120, speed-nya 12 knot. Berapakah posisi kapalnya? Iya ya, kita kalau nyari atau gambar posisi begini sampai dengan dapat S tuh ya, sampai dengan dapat posisi kapal. Jadi bukan terus ini selesai gitu ya, tapi harus dicari delta lintangnya berapa, delta bujurnya berapa. Kemudian seandainya benda kedua dibaring dengan baringan 170. Ya, variasi pada saat itu 1S, maka berapakah deviasi? Ya, ini soal nomor 2. Silahkan dimulai. Bagi yang sudah siap memulai, silahkan dimulai. Caranya ya berarti dari sama dengan yang tadi. Oh, posisi duganya belum. Ya, oke. Posisi duganya 20 derajat 10,5 menit south, 120 derajat 10,5 menit east. Ya. Silahkan mulai dengan membuat skala lintangnya 20, kemudian bikin garis haluannya. Ya, kalau sudah bikin garis haluannya, lalu tentukan tempat duga 1, tempat duga 2, tempat duga 3. Lalu gambar asimut 1, intercept 1, asimut 2, intercept 2, asimut 3, intercept 3. Kalau sudah, geserkan asimut AGT atau garis tinggi 1 dan 2 ke penilikan ketiga. Selesai. Tentunya sesimpel itu aja. Oke, ini bisa saya hapus kah ini gambar di papan? Supaya kita bisa mulai sama-sama. Bisa, Cap. Bisa ya. Enak kuliah online apa enak kuliah di kelas? Kelas, Cap. Kuliah online Di kelas, Cap. tangan saya nggak gupa itu spidol ya. Aduh. Enak online berarti, Cap.
nggak puas kalau nggak pegang mistar sama busur. Saya ngasih gambar begini ini kan si contoh nggak bener ya toh, garisnya nggak pakai busur. Online nggak berasa online, cuma saya yang pakai seragam, kalian nggak seragam kan? Oke, 1, 2, 3, seberapa Anda perlukan skala ya. Kemudian kita mulai membuat tempat duga. Ya kalau kursnya 120 berarti posisinya dibuat agak atas supaya nanti turun ke bawah gitu. Garis haluannya enggak terlalu apa ya, pas lah di kertas gitu ya. 120 kan Anda harus bikin garis haluannya ke bawahnya 90 ditambah 30. 120. Nah. Maaf kalau tidak sangat persis. Oke. Kemudian datang juga dia ini Risat ini. Mosok harus dipanggil pribadi Risat ini. Kalau nggak dipanggil pribadi nggak datang ini Risat ini. Andika Saputra tuh belum pernah masuk. Oke. Yalah yang mau belajar ya. Oke, selatan 130 is. Selatan 130 ke arah is. Jangan sampai Anda terbalik ya. Saya pakai hitam dulu masih bisa lah karena plus 2. Ini diukur pakai itu intercept. Tadi kayaknya Restu ya kalau yang nanya ya. Nah, diukur pakai skala lintang ini. 2 mil itu. Sehingga bisa gambarnya dapat di sini ini. Oke. Kemudian kapalnya berlayar. Nah, perhatikan selisih waktunya. 15 menit. Ini 15 menit ya. Speed kapalnya 12 knot. Saya tunjukkan perhitungannya. 15 menit per 60 kali 12 knot. Nah, berapa itu? 1/4 dari 12 kan? Berarti 3 mil ya. Nah, berarti posisi duga 2 selisih 3 mil dari posisi duga 1. Katakanlah 3 mil. Nah, 3 mil diukur ya, diukur dari posisi duga pertama. 3 mil misalnya katakanlah di sini, setelah diukur ini 3 mil pakai yang miring itu. Kemudian selatan 10 is. Jelas sekali ya, selatan 10 is. Berarti ke sini. Kemudian min 1,5. Tarik mundur, kemudian min 1,5. Ya. Tarik mundur, min 1,5. Oke. Kemudian saya jalankan lagi kapalnya ke posisi yang ketiga sama 15 menit juga itu. Kalau mau diukur 30 menit dari posisi yang pertama. Kalau posisi dari posisi kedua 15 menit. Jadi jangkanya sama. Tapi kebetulan 2 kali latihan kita selisih waktunya sama terus. Tapi kan belum tentu. Realnya di kapal kan tidak pasti seperti itu. Mungkin 1 keduanya selisih setengah jam. 2 ketiganya selisih 40 menit. Bisa saja. Jadi harus hati-hati lihat realnya nanti. Kalau di kapal itu selisih waktunya tidak akan kayak soal begini di setting 15 menit sama terus, 12 menit tadi sama terus ya. Oke, kemudian yang ketiganya itu selatan 110 west. Jadi dari selatan 110 ke arah west. Lalu min 1. Oke, saya dapat notifikasi 8 menit lagi berakhir. Saya tidak ingin Anda join lagi. Jadi nanti
selesainya lukisan ini. Kalau memang lukisan ini nanti belum selesai, kemudian terpaksa harus putus fasilitasnya, saya harapkan Anda bisa melanjutkan lukisannya. Ya, saya nggak usah ngecek tugas dikumpulkan segala lah. Wes nanti aja kalau kita ketemu, saya coba lihat catatan Anda atau saya tinggal minta maju ke depan, nah gitu aja ya toh. Oke, baik. Ini tinggal geser aja. Nikah tambah gemuk dia di rumah itu ya. Oh sama aja kan? Oke, ini AGT 3, perpotongannya di sini. Saya geser sejauh, jadi ya, AGT 1 ke AGT 3 itu selisihnya 30 menit. Berarti 30 menit per 60 kali 12. Gesernya sejauh 6 mil dari perpotongan AGT dan T ini. Jauhnya 6 mil. Saya perpanjang dulu karena harus di segitiganya. Ya, 6 mil. Sehingga azimut 1 yang ini saya gambar ulang. Yang di sini nih berlayar di sepanjang haluan sejauh 6 mil. Itu. Dan 6 mil itu seberapa? Ya Anda harus membuat ini skalanya ini sampai 6 lalu diukur dari sini. Saya tunjukkan lingkarannya. Nih, dari titik ini. Diukur sejauh 6 mil sampai di titik ini. Ya, jarak antara kedua buah lingkaran ini harus 6 mil. Oke, kemudian yang kedua yang warna merah ini hanya 3 mil. Kenapa? Karena hanya selisih 15 menit. Maka AGT yang warnanya merah itu, ini dia, aslinya kan di sini, berlayar sepanjang garis haluan sejauh 3 mil. Nah, gitu ya. Sejauh 3 mil. Saya tidak tahu ini skalanya benar atau tidak, itu ya, 6 mil, 3 mil. Maka segitiganya kecil ini. Ya, semakin kecil segitiganya sebetulnya berarti kesalahan penilikannya semakin kecil. Karena kan nanti rata-rata kesalahannya makin kecil. Ya, nah karena ini kecil sekali gitu ya, saya modifikasi sedikit supaya agak besar. Ini mungkin tidak 3 mil nih, pasti lebih dari 3 mil. Ini tapi pemahamannya atau konsepnya Anda paham bahwa dari lingkaran merah ke lingkaran merah ini adalah 3 mil, gitu ya, hasil penggeseran dari AGT 2. Nah, karena ini lebih dari 180, satunya ke sana, ya, satunya ke bawah sini. Kalau Anda bingung, Anda pisahkan, buat satu gambar, azimutnya dikumpulkan di satu lukisan gitu. Ini kalau Anda bingung kan azimut digambarkan di satu tempat. Ini azimut, lalu ada azimut lagi, terus ada azimut lagi. Itu. Nah, jadi kelihatan Anda bisa tahu, oh ini lebih dari 180 ya. Berarti gambarnya di dalam. Kalau di dalam simpel banget sebetulnya karena Anda tinggal membagi semua sudut-sudut yang di dalam itu. Tinggal sudut ini Anda bagi, sudut ini dibagi, sudut ini dibagi. Pak, saya nggak percaya. Boleh. Anda nggak percaya ya boleh, silahkan di sudut-sudut ini digambar lagi azimutnya masing-masing. Apa ya bener sih nanti gambarnya akan ada di dalam. Ya silahkan gitu. Kalau yang lebih dari 180 pasti mudah, sebetulnya lebih mudah dibuat karena ini tinggal dibagi 2 begitu. Nah, hasil pembagi 2-nya semua akan ketemu satu titik, disitulah posisi kapal. Ya. Tinggal nanti Anda baca delta lintang, delta bujurnya. Kalau di peta, ya tinggal dibaca, peta lintang bujurnya sudah ada. Tapi kalau di sini, kalau tempat duga 3 tidak diketahui, berarti tempat duga 1 menjadi patokan. Delta lintang dari tempat duga 1 berapa, delta bujur dari tempat duga 1 berapa. Pak, bisa nggak sih kita mengetahui tempat duga 3 ini berapa? Bisa pakai ilmu pelayaran datar, perhitungan haluan dan jauh. Ya, masih ingat pelajaran itu? Semester 2 mungkin pelayaran datarnya itu. Tempat tolaknya ada, haluannya ada, speednya ada. Berarti kan bisa cari haluan dan jauh. Pakai perhitungan haluan dan jauh pasti bisa dapat tempat duga 2, bisa dapat tempat 3. Nah, tinggal dikoreksi.
Oke, kita punya waktu 3 menit lagi. Mohon maaf kalau misalnya tidak sempat. Kalau ada yang mau bertanya, boleh sambil jalan aja seperti tadi, langsung tanya gitu. Kalau nanti misalnya kurang 1 menit, ya saya langsung akan penutupan gitu. Tapi silakan kalau ada yang mau tanya, sambil saya ulang ini, gambar azimut 1, AGT 1. Jalan kapalnya, gambar AGT 2, T2. Jalan lagi kapalnya, gambar AGT azimut 3, sama GT3. Sudah itu tinggal geser. AGT1 digeser, AGT2 digeser. Kalau bisa bertemu satu titik, wah itu seneng banget gitu ya. Berarti betul posisi tiga-tiganya ngitungnya betul. Ini kan case saja ya, kalau ternyata tidak bertemu di satu titik. Kalau 3 garis merah, biru, hitam ini ketemu satu titik, selesai posisi kapal. Atau perpotongan segitiganya sangat kecil sekali gitu ya, sudah itu, tidak masalah. Tapi kalau masih ada bentuk segitiganya, Anda masih harus cari di mana posisi kapalnya. Kalau kurang dari 180, mau tidak mau kita nggak bisa menduga-duga sisi yang mana gitu. Ya, harus digambar. Tapi kalau ini kalau mau digambar, mungkin bisa cepat saja. Saya pikir kalau ini mau dilukis tetap ini berarti ada merah di sini, sama merah di sini. Kemudian yang warna birunya. Biru di sana, biru di sana, ya. Kemudian juga warna hitamnya, hitam, hitam. Oke, nah gini toh. Berarti salah ya gitu loh nih. Kenapa? Jadi sudutnya kan ini. Nah, dibagi 2 ya sama, jadi garis yang masuk ke dalam itu. Nah. Oke, baik. Waktunya kurang 1 menit. Tegasnya ya cuman ini aja. Gambar 2 lukisan berarti ya. Yang tadi pertama, yang sebelum ini, yang sesi sebelumnya tadi kurang dari 180. Lalu sesi ini yang lebih dari 180. Silahkan dilukiskan.